Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqani fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah masih berikan umur panjang ya untuk bisa kembali belajar ya ngaji tahsin pekanan. Agendanya bedah tajwid sekaligus praktek ya, praktek membaca bagi yang ingin praktek. Di pertemuan sebelumnya sampai di Quran surah Al-Balad ayat yang keempat. Jadi hari ini kita mulai dari ayat yang kelima. Baik, kita langsungkan saja ya. Seperti biasanya nanti saya berikan contoh, kemudian kita eh, bedah tajwidnya. Setelah itu kalau ada pertanyaan, ada yang ingin mencoba, ya silahkan ya diperbolehkan. Baik, kita mulai dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang kelima. Ayah sabu allan yaqdir alaihi ahad. Di sini ayat yang kelima ya dimulai dengan ayah sabu ya, pastikan di sini huruf hamzahnya ya berbunyi a ya, a, tidak menjadi o, tidak menjadi e, karena banyak yang masih membaca seperti itu terutama ketika membaca isti'adah, terbaca e'udzu e'udzu ya, itu bukan a tetapi itu vokal e ya. Nah, vokal e, vokal e itu ya tidak ada di dalam Al-Qur'an kecuali ya di tempat-tempat tertentu saja. Ya, jadi secara umum kalau hamzah ya pastikan dia a gitu. A, I, U. Kemudian ayah sabu ya hak dia tipis ya. Pastikan ya juga tipis ya. Kalau hak insya Allah biasanya lebih aman. Nanti kalau dia huruf kho, nah itu baru biasanya kadang ada potensi tertukar menjadi huruf hak ya. Dan hak ini juga huruf yang lemah juga. Jadi ya diringankan saja. Ayah sabu ya, bukan ayah. Nah, ayah, nah itu kan jadi berlebihan dan ya lebih condongnya ke huruf kho ya, bahkan sampai berpindah ke huruf kho. Kemudian sin ini insya Allah juga mudah karena sudah seperti huruf bahasa Indonesia, huruf S ya. Kemudian huruf ba ini yang kadang menjadi perhatian di beberapa orang, apalagi kalau terpengaruh dengan logat-logat lokal, sehingga terbaca ayah sabu, bu, bu. Nah, huruf huruf ba dia tidak ada sifat hames ya, dia sifatnya jahar, maka ya pastikan bunyinya itu dia tidak diikuti dengan ini ya aliran udara. Bu, bu. Nah, paling mudah ini ya letakkan jari atau telapak tangan di depan mulut ketika ketika mengucapkan ba 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 ada ba 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 ada udara yang keluar dengan keras kemudian menyentuh apa ini telapak, nah, maka ada yang keliru ya tandanya ada yang
keliru. Kemudian Allah ya, Allah. Ada nun sukun bertemu dengan lam, ini idgham bila gunnah, maka jangan lama-lama. Ini masih jangan lama-lama menahannya. Beberapa orang ini masih menahan terlalu lama ketika lam bertasydid. Allah. Nah, jadi cukup tunaikan tasydid biasa ya. Allah, Nah, Allah, Allah. Karena di situ ya, tidak ada rumusnya lam itu mengalir ya. Lam itu hanya sampai tawasud saja ya. Dia di pertengahan. Yang ditahan lama ketika hurufnya bertasydid, nah itu hanya mim dan nun. Ya. Kemudian di sini nun sukun bertemu dengan ya, idgham bi gunnah, idgham bi gunnah dengan sebuah catatan yaitu idghamnya itu adalah idgham nakis ya, idghamnya itu idgham nakis. Jadi ada idgham kamil, ada idgham nakis. Nah, idgham nakis itu peleburannya tidak sempurna. Jadi nunnya itu masih tersisa ya sifatnya. Nah, sambil ya separuhnya di nun ya separuhnya lagi di ya ya agar tetap bisa memenuhi syarat gunnah yaitu masuk ke rongga hidung. Karena yang melewati rongga hidung itu ya secara defaultnya itu nun dan mim. Maka agar tetap ada gunahnya, ya nunnya tidak boleh dihilangkan. Kalau di dalam mushaf standar Madinah, untuk nun sukun bertemu ya, ini biasanya, bukan biasanya ya, pasti ya, tidak ada tasdidnya. Nah, karena memang dia idghamnya naqis. Tapi kalau kita lihat di mushaf standar Indonesia, semua idgham itu diberikan tanda tasdid. Maka ya kita yang harus belajar memahami. Maka ya belajar ilmu tajwid. Kemudian juga belajar bagaimana cara guru kita melafadzkan. Apakah dia itu menyempurnakan yaknya ataukah tidak? Harusnya tidak karena dia memang idghamnya naqis. Maka ya baina-baina atau separuh-separuh. Laya, laya bukan laya, laya tapi laya qadira. Nah, gitu ya. Dan ditahan 3 harokat. Sempurnakan gunnahnya. Kemudian qaf ya di sini qaf sukun. Qaf sukun ini juga masih banyak sekali yang praktek membaca qaf sukun kurang tepat. Ya, ya. Kalau kita belajar sifat-sifat huruf, ya, ada huruf-huruf yang masuk kategori huruf-huruf yang tebal atau huruf-huruf isti'la, ada yang tipis. Nah, huruf qaf ini termasuk huruf yang tebal, ya. Maka pantulannya pun juga dia menebal. Jadi bukan ya ke, ya, bukan ya ke diro, ya ke diro, ya. Tidak seperti itu. Nah, huruf-huruf yang tebal itu pantulannya mengarah ke harokat fathah ya, tapi dia kecil. Ya. Yaku, 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 yakodiro. Bukan yakodiro, tapi yakodiro, yakodiro. Nah, tapi juga jangan berlebihan menjadi yakok. Nah, kalau yakok nanti setelah kof di sini seolah-olah ada tambahan huruf hamzah, padahal enggak ada. Nah, kalau tertambah, nah, ada potensi menambah huruf. Nah, berarti menambah huruf yang tidak ada. Nah, nanti bisa maknanya bisa berubah atau masuk dalam kategori lahen jali. Nah, itu qaf ya, ya qadi, ya qadi dal ini hampir sama dengan huruf ba tadi ya. Jadi bukan di di.
Nah, dia tidak ada hames atau aliran udara yang keluar ketika diucapkan, ya, dia sifatnya jahir. Ya qadi, ya qadi, ya qadi, bukan ya qadi, bukan juga ya qadi. Ya, jadi bukan da, bukan pula da, tetapi da. Jadi bukan bukan terlalu naik ya, tetapi dia hanya sampai di ujung lidah, jadi bertemu dengan tempat tumbuhnya gigi seri atas atau ya di gusi ya paling gampang ya ujung lidah gusi ya itu simple ya. Menghafalkannya juga mudah. Kemudian huruf ro, ini ro-nya harokatnya fathah. Nah, maka huruf ro yang berharokat fathah, dia memiliki sifat aridah yaitu tafkhim. Nah, jadi karena tafkhim, ya berarti dia diucapkan sama seperti huruf-huruf isti'la. Ya. Ro, ya. Ya qadiro, ya. Bukan ya qadiro. Kalau ya qadiro, ro, nah, gitu, dia tipis. Maka harus ro, ar, ar, ro. Nah, di sini pangkalnya dinaikkan, ya. Pangkalnya dinaikkan agar suaranya menjadi lebih tebal ya. Jadi bukan ro dengan monyong enggak ya. Ro kalau ro kan nah, monyong. Ro. Nah, jadi enggak begitu. Kalau dia fathah maka konsepnya itsmamul harokatnya ya kesempurnaan harokatnya dia tetap membuka. Ro, nah, ro, ro, ro. Bukan ro. Nah, kalau ro dia monyong ya. Monyong hanya untuk harokat dhammah. Ya, monyong hanya untuk harokat dhammah. Kemudian alaihi ya. Ain ya ini tidak sama dengan hamzah, maka jangan dibaca alaihi ya, tetapi ain ya di sini tengah tenggorokan alaihi nah, gitu. Kemudian juga eh, lai ini dia huruf lin. Nah, dia huruf lin itu sifatnya lembut, maka jangan disentak. Nah, lai, tapi ringankan saja. Alaihi, alaihi. Ya. Dan kalau disentak juga sebenarnya memberatkan juga ya. Nah, jadi diringankan saja sesuai dengan sifatnya masing-masing. Kemudian huruf H ini masih banyak yang tanpa sadar menukar huruf H dengan huruf H, yaitu terbaca alaihi. Ya. Harusnya dia alaihi. Hi. H ada di sini ya, di tenggorokan bawah, kalau H ada di tengah. Dan tidak sampai ke dada. Kalau sampai ke dada menjadi alaihi, alaihi, nah, itu juga berat juga. Nah, sepertinya di dianggapnya ya fasih ternyata takaluf ya berlebihan. Nah, jadi cukup sampai di tenggorokan bawah, tidak perlu sampai mengarah ke dada karena memang ya tidak ada huruf dada. Adanya hanya tenggorokan, lisan dan syafatan, kemudian rongga hidung dan rongga mulut. Kemudian ahadun. Nah, di sini yang pertama huruf hamzah ini juga perlu diperhatikan jangan sampai hamzahnya terayun ya alaihia alaihia harus alaihi a harus hi a bukan hia. Nah, nanti hamzahnya jadi terayun. Kemudian ahad. Nah, ahad nah ini juga kolkolah ya, kolkolah kubro.
Jangan sampai terlalu berlebihan menjadi ahad. Nah, ada e-nya dan terasa jelas sekali. Itu sama saja menambah harokat, menambah huruf lain yaitu huruf hamzah. Padahal di sini tidak ada huruf hamzah. Jadi cukup ahad, ahad bukan ahad. Nah, seperti itu kurang kurang sesuai. Baik, bahasan tajwid selesai. Saya contohkan sekali lagi. Nanti kalau ada yang mau mencoba, silahkan. Ayah sabu allan yaqdir alaihi ahad. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya, sudah cukup. Ada yang mau mencoba? Dipersilahkan. Assalamualaikum. Saya mau Salam. Ustaz. Oh ya, ya silakan. Siapa dulu? Bu, Bu Wilma dulu, nanti baru. Enggak, Oh yang ya, satu lagi Ustaz. Yang satu ya. lagi aja Baik, Ustaz. monggo Pak. Sudah angkat tangan ya. Silakan Pak. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Ya, mana tadi? Ini Pak, apa namanya? Haknya Pak ya. Haknya jangan ditekan berlebihan. Ayah sabu. Ya. Hak dia sifatnya bukan syiddah. Jadi ringankan saja. Alirkan saja. Dia akan mengalir. Ayah sabu Allah. Ayah sabu. Bukan ayah sabu. Nah, itu juga lebih berat juga nanti. Coba diulang lagi. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Nah, masih agak tertekan, Pak, haknya. Ya, sama Ayah roknya, Pak. Roknya kurang tebal masih. Ya qadiro, ro tipis. Ya qadiro, ro, arro, ro. Ya qadiro, ya qadiro alaihi ahad. Begitu. Jadi pangkalnya perlu dinaikkan. Coba sekali lagi, Pak. ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Ya. Haknya masih ya, Pak ya. Kerasa nggak, Pak? Ayah sebu. Ya. Ayah, Ayah ya. ayah 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 sa, ayah sabu, ayah sabu, bukan ayah sabu. Nah, tapi ayah ayah sabu, ringan aja. ayahsabu Nah, ayah ya. Nah, lebih baik dikit ya. ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Ya, ya nanti ini Pak perlu dikonsistenkan ya haknya biar tidak memberatkan juga ya. Kalau baca begitu nanti ketemu hak yang banyak nanti cepat capek Pak. Dan memang hak ya sifatnya dia karakternya dia lemah. Huruf-huruf yang lemah ya dilemahkan saja. Kalau huruf-huruf yang kuat, ya jangan dilemahkan. Jadi dikembalikan sesuai dengan karakter hurufnya masing-masing. Cukup, Pak? Ya, makasih Pak. Ya, baik. Enggak, tadi dilanjutkan. Bu, mana tadi? Ya Ustaz. Oh, iya. Silakan, Bu. Sama. Ya Ustaz. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. D-nya masih ada ahad, ahad, nah, ada d, ada Ada e-nya dan hamzah Ustaz.
Ada hamzahnya dan serasa agak panjang. Nah, kalau ahade itu kan jadi satu harokat tersendiri nanti. Padahal kan nggak ada harokat adanya harokat fathah, kasroh, dan dhammah. Begitu. Maka Iya, cukup ahad, 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 bukan ahade. Nah, kan beda iya, ya. Ahade kan berarti sama dengan ahada. Ya kan sama. Berarti kan dia seperti harokat harokat baru nanti. Padahal kan nggak harokat kan nggak ada. iya. Saya ulang Ustaz. Ya, Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. ya lebih baik di situ. Cuman ininya gunahnya belum tertunaikan ya. Lan yaqdira lan Iya, ya sempurnakan dulu iya, gunahnya ditahan 3 harokat baru pindah ke huruf berikutnya. Ya, coba Bu sekali iya lagi. betul Ustaz. Saya ulang ya Ustaz. Gimana Bu? Iya. Ya, Ayahsabu an putus-putus. Saya ulang Putus. ya. Iya kok. Tunggu dulu. Iya Ya, qadiru alaihi putus. putus Bu. Coba sekali lagi Bu. Ustaz. Ya. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Ya, itu lebih baik ya. Jadi di sini memang ada huruf dal sukun karena wakaf di ayat 1 sampai ayat 5. Jadi diperhatikan kalau kolahnya jangan sampai berlebihan. Baik, Iya, cukup? cukup Ustaz. Syukron Ustaz. Ya, Afwan. Baik, kita lanjutkan di ayat yang ke-6. Ada lagi yang mau praktek mungkin? Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Mau praktek boleh, mau mendengar juga boleh ya. Dipersilahkan. Ayat yang ke-6. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu. Nah, di sini ya tadi sudah ya. Pastikan tipis. Ya, ya, ya. Bukan ya, ya, ya. Tapi ya, yaqulu. Nah, ini yang perlu jadi perhatian. Biasanya di huruf qaf. Ya, huruf qaf. Beberapa masih membaca dengan yaqu. Nah, yaqulu, yaqu. Nah, begitu. Nggak harus sampai seperti itu ya. Itu nanti yang pertama menyusahkan, ya. Yang kedua juga ya jadi takaluf. Ya. Jadi cukup ko, ki, ku. Tidak perlu sampai ko, ki, ku. Nah, tidak sampai seperti itu. Ya, terutama yang jadi catatan, ya tiga-tiganya catatan ya. Tapi mungkin yang perlu menjadi lebih diperhatikan ketika kasroh. Karena kalau jadi yukti begitu, nanti seperti ada tambahan ya, nanti jadi huruf far'i di riwayat yang lain ya. Maka yaku cukup ku. Bedanya kaf dengan kof itu, kalau kaf menjadi yaku, yaku, yakulu, nah itu pakai kaf. Kalau kof itu yakulu, yaku, ku dengan ku, ku, ku. Nah, begitu ya. Jadi perhatikan sifatnya mana yang ada hamas, mana yang tidak, dan sifat-sifat yang lain ya. Kof naik pangkal lidahnya, kaf tidak. Dan sifat-sifat yang lain ya. Kemudian kofnya 2 harokat, lu-nya 1 harokat, maka yakulu bukan yakulu ya. Biasanya kalau depannya itu panjang 2 harokat, nah kebiasaan selanjutnya kalau nggak diperhatikan ikut panjang. Maka harus lu ya, bukan lua juga, tapi lu
Ahlaktu. Ini juga haknya perlu diperhatikan karena kalau enggak nanti bisa rawan menjadi hak ahlaktu. Ya. Dengan kan beda. Ahlaktu ya. Ahlaktu. Kaf juga sama dia ada hamsnya baik ketika sukun ataupun berharokat maka jangan ahlaktu tapi lak dan hamsnya bukan lak bukan lak ya karena beberapa ada yang lak begitu ya lak enggak begitu ya. Kalau lak begitu itu bukan hames namanya enggak tahu itu suara apa tapi masih ada yang menunaikan hames kaf dengan seperti itu padahal dia lak. Ada lak lak bukan lak. Bukan seperti itu, tapi lak, lak, bukan juga lake. Kalau lake dia jadi kolkolah. Ahlak tu, ahlak tu, seperti itu ya. Tak juga sama, dia punya sifat hamis juga, baik ketika sukun ataupun ketika berharokat. Kemudian mala, mimnya ada alif setelah fathah, maka panjang 2 harokat. Malal, tanwin bertemu lam. Nah, ini ada apa namanya? Idgham ya, idgham bila gunnah. Ya, sama dengan yang tadi Allah. Nah, ini juga sama ya. Menunaikan lam tasdidnya jangan lama-lama ya. Malalu bukan malalu. Nah, itu kepanjangan ya, kelamaan. Lubada, mbak tadi sudah ya, dal juga sudah ya, jangan sampai keluar hamsnya atau aliran nafasnya. Kemudian di sini ada mad iwad ya, mad iwad ya, ketika wakaf pada fathah tanwin maka dia dibaca menjadi 2 harokat. Jadi lubada, tapi cukup 2 harokat saja. Jangan sampai menjadi panjang lubada. Nah, masih ada beberapa yang seperti itu ya. Setiap akhir ayat dipanjangkan. Ya, maka kalau tidak ada kaidahnya ya jangan dipraktekkan. Baik, ini hanya cukup pendek. Saya contohkan sekali lagi. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Silakan kalau ada yang mau mencoba kembali. Pak. Mau Ada? coba, Pak. Ya, Saya ya, mau ya, Pak. Oh, iya. Ustaz. Pak Tanda dulu ya. Bu Wilma Ya, kayaknya sinyalnya agak agak bermasalah. Soundnya perlu didekatkan Mbak atau mic-nya kecil suaranya. oh iya, ya. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Lubada, bukan lubada. Lubada. Ahlak tu. Ahlak tu. Begitu, Pak. Coba lagi. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Nah, tinggal kafnya, Pak. Hamsnya entah nggak keluar, entah nggak kedengeran. Nah, ini ya di antara 2 itu. Tetapi yang jelas tidak sampai ke sini ya. Ahlak, lak, lak. Ahlak. Nah, begitu. Ya, saya ulang, Pak lah. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ya, begitu ya. Bagus. Monggo, jadi Bu Wilma mau praktek? Ya, Ya, silahkan. yaqulu ahlaktu malal lubada. Haknya agak ke hak, Bu. Eh, Ah, aha, aha. Ahlak tuh bukan ah. Kalau dia cenderungnya nanti ya bukan cenderung ya, tapi ya jadi hak. Coba lagi, Bu.
Ya. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Coba kalau ini jadi hak gimana, Bu? Ini dirubah jadi hak coba. Beda nggak? Ahlak Nah, ah, ahlak sama nggak ahlak. suaranya? Iya, saya lebih ke atas ya sekarang Ustadz ya. Iya, Sama yang ini diturunkan, Bu. Ahlak tuh coba. ah Nah, ahlak nah ah begitu. iya. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Nah, lubada dua rokat, Bu. Kalau lubada baru satu kan? Bada, bada, baknya satu, dalnya satu. Lubada. Nah, jadi biar mudah dua rokat itu ya. Kalau rumusnya di ayun aja. A, da, ja, a. Nah, begitu. Kalau lubada itu satu atau dua? Satu ya. Satu kan? Nah, maka Ya. harus dibedakan. Ya, coba sekali lagi. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ya, seperti itu ya. Ya, Ya, nanti syukur. ya, Afwan sambil pelan-pelan dikonsistenkan yang kira-kira tadi menjadi catatan ya. Baik, kita lanjutkan. Nggak ada lagi ya yang ingin praktek. Kita lanjutkan di ayat 7 ya, ayat 7. Tadi 6, sekarang 7. Ayah sabu alam yarahu ahad. Ayat ketujuh, ayah sabu. Nah, ini sama dengan ayat yang kelima ya. Pastikan haknya jangan tertekan, jangan ayah sabu ya. Karena hak dia sifatnya bukan syiddah. Kalau dia hamzah, maka nggak apa-apa. Mu, ya, mukminin. Jangan sampai yang syiddah menjadi tidak syiddah ya, menjadi mukminin ya. Jadi nggak jelas ya syiddahnya itu apa, itu rokhwah atau tawasud nggak jelas. Jadi jangan sampai tertukar ya. Yang rokhwah ya tunaikan rokhwahnya, yang syiddah ya tunaikan syiddahnya. Maka jangan ayah sabu, tetapi ayah sa, ayah sabu. Nah, begitu ya. Jadi diperhatikan huruf haknya. Kemudian alam ini juga sama ya. Ini sudah beberapa kali, jadi tidak perlu diulang. Pastikan ini lamnya jangan terlalu lama. Kemudian ini juga sama dari lam ke yaro. Nah, ini juga jangan ditekan. Karena mim itu sama dengan lam. Dia tidak punya sifat syiddah. Maka jangan alam yarohu. Nah, lam yarohu. Nah, nanti sifatnya jadi berubah. Jadi cukup lam ya. Alam ya. Alam ya. Bukan alam ya. Jadi tunaikan tawasudnya ya, jangan munculkan syiddahnya. Ya rohu, ya roknya ini tebal ya, tafkhim ya, dengan cara dinaikkan pangkal lidahnya, ro, ya ro, ya ro, ya ro, 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 ya rohu, hunya mat silah ya, tawilah ya. Mat silah tawilah dia dibaca dengan tawasud ya, kadar 4 harokat. Nah, jadi yang mukodam itu 4, tetapi pilihannya ada 2, yaitu 4 atau 5. Jadi kalau kami biasanya 4 ya, ya rohu a. Nah, kalau sudah panjang begini, biasanya beberapa orang hamzahnya jadi
lupa akhirnya terayun. Ya rohu wahad. Hu wahad. Nah, itu tidak boleh ya, karena hamzahnya harus diperjelas. Ya rohu ahad. Nah, bukan huwa tapi a. A. Nah, begitu. Kemudian ahadun ini juga sama tadi ya, seperti di ayat 5. Pastikan jangan menambahkan hamzah menjadi ahad atau ahade. Nah, jadi juga jangan dijadikan harokat yang baru. Dia cukup dipantulkan saja secara natural ya. Ahad, ahad, ahad. Nah, begitu. Baik ya. Ayah sabu alam yarahu ahad. Nah, cukup seperti itu. Baik. Ada yang mau praktek? Silahkan. Pak, tanda lagi. Iya. Ya, mic-nya ini Pak, kadang kecil, kadang keras Iya, ya. iya. Ayahsabu allam yarahu ahad. Haknya masih ini Pak, agak susah untuk ini ya Pak ya, meringankan ya masih. Ayah sabu. Ayah agak ada penekanannya. Jadi nggak usah ditekan Pak. Ayah sabu. Ayah sabu Ayah, alam. ayah, ayah, Ya, ayah, ayahsabu allam yarahu ahad. ya begitu lebih lebih baik ya. Nanti mungkin perlu dibiasakan untuk apa namanya hak hak sukunnya ya. Memang butuh pembiasaan ya. Tapi ya nggak apa-apa. Cukup Pak? Iya, Pak. Ya baik. Monggo selanjutnya ada Bu Wilma lagi. Silakan Bu. Ya. Ayahsabu allam yarahu ahad. Nah, ahad. D-nya kembali lagi Bu. Ahad. Sorry. Ahad bukan ahad. Ahad. Nah, itu agak panjang kan? Jadi satu harokat lagi nanti. Qalqalah kan dia tidak sama seperti harokat. Dia hanya apa ya gampangnya pantulan aja. Jadi dia tidak tidak menyamai harokat. Jadi cukup ahad bukan ahad. Nah, ahad. Nah, itu kan jadi ada harokat baru. Coba lagi Bu. Ya. Ayah ayah ayahsabu allam yarahu ahad. Ya, itu lebih lebih baik ya. Cuman masih agak-agak agak sedikit ragu ya memantulkannya. Tapi ya itu lebih baik daripada ahad ya. Kalau disempurnakan lagi ya ahad, 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 ahad. Nah, seperti itu ya. Nanti dilatih lagi ya, Bu ya. Baik, Ustaz. Baik, lanjut. Nggak ada pertanyaan kan? Kalau nggak ada kita lanjutkan di ayat ke-8. Kalau ada pertanyaan ya silahkan bisa ditanyakan. Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan ayat ke-8. Alam naj'al lahu ainain. Nah, ini juga hampir-hampir sama ya. Ada alam lagi tadi ilam, alam ya. Ini juga sama, lamnya jangan ditekan, jadi jangan alam naj'al lahu, tapi alam na, alam naj'a, alam naj'al. Nah, seperti itu. Kemudian ini jimnya ada qalqalah, nah, maka naj, bukan naj. Nah, beberapa masih ada yang naj'al. Kalau naj'al itu jadi hamas. Ya, itu bukan qalqalah. Qalqalah itu bukan bukan tetapi aj, ij, uj, naj.
naj'al, bukan naj'al. Nah, jadi bedakan antara menunaikan hamas dengan menunaikan qalqalah. Naj'al ain tadi juga sudah, jangan sampai tertukar dengan hamzah. Ya, naj'al lahu lam tasdid juga sudah, jangan kelamaan. Kemudian hu ini ada mad silah sugro atau mad silah qasiroh, dua harokat ya, lahu ainain. Nah, di sini ada dua ya, dua sifat lin ya. Yang pertama ai, ini sifat lin yang pertama, maka pastikan lembut saja. Kemudian di akhir ada madlin ya, madlin ya. Nah, itu juga sama ya. Jadi ainai itu semuanya dibaca dengan lembut saja. Ainain. Jangan sampai ini apa namanya ditambah dengan penekanan di belakang ya menjadi ainain. Nah, begitu. Beberapa kan masih ada yang seperti itu. Jadi itu ya kalau hasil talaki yang kami dapatkan itu tidak sesuai ya. Jadi ketika ainain nah, ada penekanan kan di bawah di bawah di akhir ya itu dikoreksi oleh guru-guru kami. Maka ya ainain ya, jadi ya apa namanya tidak ada penekanan. Jadi ya lembut saja karena memang lin itu dia huruf yang lembut dan lebih mudah begitu daripada kita memberikan sentakan di akhir itu justru juga ya membuat lebih capek nanti. Kalau banyak ya ada 50 ayat begitu, nah, nanti lebih capek. Tapi kalau seperti tadi dilembutkan, nah, itu lebih ringan. Ya, begitu ya. Kita contohkan sekali lagi. Setelah itu silahkan yang mau praktek. Alam naj'al lahu ainain. Ya, seperti itu. Silahkan. Kalau ada yang mau praktek. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, monggo Pak. Alam naj'al lahu ainain. Soundnya kecil lagi Pak. Coba Tunggu sebentar, didekatkan. Pak. Ya. Iya. Alam naj'al lahu ainain. Ya, begitu ya. Ya, cocok sudah. Monggo selanjutnya. Ya Ustaz. Alam alam naj'al alam naj'al lahu ainain. Hunya agak-agak samar Bu, jangan lahu. Lahu, hu. Hari, Ya, hari, hu. Bukan kalau bilang hari kan bukan hari kan. Hari apa ini? Hari apa ini? Nah, lahu, lahu. Nah, begitu. iya. Alam naj'al lahu ainain. Itu masih masih ke hak Bu. Oh, Lahu. masih Iya. Coba kalau hak gimana? hu, hu, Nah, kalau hak hu, nah, kalau sendiri gini bisa. Kalau digabung beda. Coba lagi. Lahu, lahu, lahu. lahu, Nah, dikit lagi, Bu. Lahu, tambahin lagi sedikit. Lahu. lahu. Nah, begitu. Lahu, lahu, lahu. Latihannya gini aja. Hari, hari Selasa, hari Senin. Kan nggak mungkin kita bilang hari. Tapi kan hari, hari raya. Kemudian apalagi bahaya. Nah, kan nggak mungkin bahaya. Tapi kan bahaya. Nah, begitu. Ya, coba.
Alam naj'al lahu ainain. Nah, seperti itu. Itu lebih baik ya haknya daripada yang tadi. Ya, memang ini ya kalau kita berbicara huruf per huruf, orang per orang, ya memang tidak bisa di apa namanya di mana tadi tidak bisa dibandingkan ya. Bagi orang yang lain ya huruf tertentu itu boleh jadi mudah. Tapi bagi orang yang lainnya lagi boleh jadi huruf yang sama itu sulit. Jadi memang kesulitan dan kemudahan yang dialami oleh setiap orang itu pasti akan berbeda. Dan seringnya begitu ya, seringnya tidak sama. Jadi memang kita tidak bisa membandingkan ya, oh, itu kan huruf yang mudah, masa enggak bisa begitu. Enggak bisa begitu ya, karena faktornya banyak ya. Setiap orang faktornya banyak yang membuat seseorang itu kesulitan di huruf-huruf tertentu. Jadi kalau kita mengalami kesulitan di huruf yang orang lain anggap mudah, ya nikmati saja. Atau sebaliknya, kalau kita mengalami kemudahan di huruf yang orang lain menganggap susah, maka disyukuri. Ya, begitu. Baik, tadi ayat 9 ya, 8 ya. 8. Sekarang ayat 9 ya, masih cukup waktunya sampai 7.15. Ayat 9 ini pendek-pendek semua ini kebetulannya ya. Walisanan wa syafatain. Ini juga pendek juga. Walisana ya, walisana. Wow dia tipis ya. Wa. Jadi monyongkan dulu baru dibuka. Wa, wa, walisana bukan wa. Jadi bukan wawan tetapi wawan. Walisana ya. Walisa linya wawunya tipis, selamnya tipis, sinnya juga tipis dan sinnya ada alif setelah fathah, maka panjangkan dulu dua harokat. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan waw. Ya, ini juga idgham bigunah. Ini juga termasuk idgham bigunah yang nakis, ya, nakis. Jadi bukan idgham yang kamil. Maka pastikan suara nun sukunnya masih ada. Jadi tanwin itu adalah di sini ada suara nun sukun ya, walaupun tidak tertulis. Jadi tidak perlu bingung. Ternyata masih ada yang apa namanya membingungkan. Di mana nun sukunnya orang nggak ada itu kan? Ya karena memang hanya tambahan secara lafadz saja. Tapi di situ karena kita berbicara tajwid, ya, maka sifat-sifatnya itu dinisbatkan kepada huruf nun. Ya. Jadi bedakan ketika belajar bahasa Arab dan belajar tajwid. Nah, kaidahnya sendiri-sendiri ya. Kalau belajar bahasa Arab nggak ada kaidah-kaidah sifat. Maka ya tanwin dengan nun sukun ya tidak akan bisa dipersepsikan sebagai hal yang sama. Tapi kalau tajwid, nah, namanya tajwid itu kan secara istilah itu at-tahsin ya atau membaguskan. Secara bahasa ya, kalau secara istilahnya itu adalah mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya beserta hak dan mustahaknya. Nah, hak dan mustahak ini yang perlu diperhatikan. Kalau tanwin kan haknya di mana, mustahaknya di mana, nggak ada kan. Nah, maka perlu dipersepsikan ke dalam huruf hijaiyah yang
memiliki kesamaan yaitu nun ya. Tanwin berarti dipersepsikan seperti nun sukun. Maka ketika ada tanwin bertemu dengan waw ya, agar tetap terjadi gunahnya, nah nunnya munculkan begitu kan. Nah, karena kalau walisa nauwa, nauwa itu kemungkinan besar ya masuknya ke rongga mulut. Jadi tidak memenuhi syarat sebagai idgham bigunnah. Nah, padahal idgham bigunnah itu dia syaratnya harus ada gunnahnya. Dan yang melewati rongga hidung itu adalah nun dan mim. Maka nunnya jangan dihilangkan, tapi separuh di nun, separuh di ya. Jadi nau, ah, rasakan di sini nau, nau. Jadi salah satu ciri ya memastikan suara itu masuk ke rongga hidung atau tidak ketika kita mengucapkan huruf melewati rongga hidung. Kalau dipencet dia akan berkurang suaranya atau akan berubah. Tapi kalau enggak ya mau dipencet atau enggak ya enggak akan ada perubahan. Begitu. Nah, maka ini dan kita kerasa kok walisanau nah, di sini ada getaran ya sedikit apa namanya? Ada getaran berarti artinya ada sesuatu yang melewati rongga hidung kita. Tapi kalau walisa nau 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 nggak ada perubahan, ya berarti emang itu nggak ke rongga hidung, tapi ke rongga mulut seperti itu. Nah, kemudian syafatain, nah ini shinnya diperhatikan, jangan sampai menjadi shin ya, menjadi sa, tapi dia sha, sha, sha. Dan shinnya jangan sampai monyong ketika fathah menjadi sya, nah, syafatain. Nah, itu juga kurang sesuai karena monyong seperti tadi saya sampaikan di awal itu hanya untuk harokat dhammah. Kalau fathah maka tidak. Ini juga sudah saya buatkan video shortnya ya di YouTube, di TikTok juga ada, di Instagram juga ada. Bedanya sin dengan shin. Nah, nanti silakan bisa dilihat ya. Jadi cukup sha ya, tidak perlu sampai sha, sha. Nah, itu jadi takaluf nanti. Takaluf dan menyusahkan juga sebenarnya. Tidak menjadi ringan lagi. Syafatain ya, shinnya tipis, fa-nya tipis, ta-nya tipis. Nah, ini juga sama matlin. Nah, maka juga jangan ada penekanan di akhir. Tain. Nah, nggak perlu ya. Jadi cukup tain. Tain. Nah, seperti itu. Baik, saya contohkan sekali lagi. Walisanan wa syafatain. Ya, seperti itu ya. Silakan kalau ada yang mau praktek. Ya, terima kasih, Pak. Ya, silakan. Walisanan wa syafatain. Jangan sampai di sini di huruf sin ada tasdidnya. Jangan wasyafatain. Nah, kalau wasyafatain, nah di sini ada suara tasdid. Wasya bukan wasya, wasya. Nah, Wasya, kan wasya, beda. wasya, Wasya bukan wasyafa. wasya, wasya. Ya, Pak. Coba Gimana, Pak? lagi. Walisanan wa syafatain. Ya, lebih baik ya. Seperti itu. Silakan selanjutnya. Ya Ustaz. Walisanan wa syafatain. Ya, begitu. Bagus ya. Ya, syukran Ustaz.
Ya, Afwan. 9. Satu lagi mungkin cukup ya. Ada pertanyaan dulu mungkin? Nggak ada ya. Nggak ada. Satu ayat lagi, nanti kita akhiri ya. Wahadainahun najdain. Nah, ini juga pendek juga. Beberapa juga sudah dibahas ya. Waw sudah, hak tadi juga sudah. Waha, wahadaina. Bukan waha, bukan waha. Tapi waha, ha, hi, hu. Wahada, dalnya juga sudah tadi. Ini ada huruf lin lagi juga sudah kita temukan beberapa lagi tadi. Maka ini jangan disentak. Kemudian nunnya ada fathah berdiri ya panjangkan 2 rokat nahu ya hunya juga jangan jadi hak ya ini ada 2 hak perlu diperhatikan tapi untung ini haknya tidak bersebelahan kalau haknya bersebelahan ya beberapa orang kesulitan ya misalnya ada 2 hak yang harokatnya sama huhu itu juga atau beda harokat itu beberapa ada yang tersamarkan di hak yang kedua. Kemudian di sini ada lam ta'rif ya, ada lam ta'rif, lam sukun bertemu nun ya, sehingga terjadi idgham ya, kemudian nunnya diberikan tasdid. Nah, maka nun yang bertasdid itu sempurnakan gunnahnya ya, ditahan 3 rokat hunna hunna anna ya begitu ya. Kemudian jim sukun tadi juga sudah jangan sampai jadi hamas naj tetapi najdain. Nah, ini juga sama matlin lagi. Jadi jangan diberikan penekanan di akhir ya ketika menutup bacaan. Jadi biasa aja dain. Nah, seperti itu. Baik, saya contohkan sekali lagi. Wahadainahun najdain. Ya, seperti itu ya, cukup. Silakan yang mau praktek. Ya, terima kasih, Pak. Ya, monggo. Wahadainahun najdain. Dari H ke Dal jangan ada sedikit jangan wahadaina hadaina seperti ada tasdidnya itu. Jadi biasa aja wahada bukan wahadaina. Wahadainahun najdain. Nah, seperti itu ya. Silakan selanjutnya. Wahadainahun najdain. Dalnya turunkan, Bu. Jangan wahada, wahada, da. Gusi aja, tidak sampai ke langit-langit ya. Kalau ke langit-langit nanti itu rumahnya lam, nun sama ro ya. Nanti dimarahi nanti udah punya rumah sendiri kok. Da, Numpang-numpang di rumah lain. Da da da, da. da, Wahada. Coba. da. Nah, wahadainahu. Nah, coba. Ya. Wahadain, wahadainahun najdain. Ya, lebih baik ya. Jadi memang apa namanya? Keluarnya lam ya nun dan ro ya di antara 3 itu kan di dekat-dekat situ bersama dengan gusi itu kan memang eh, jaraknya dikit ya. Nah, maka perlu diperhatikan ya. Kalau agak geser ke atas, nanti jadi agak berubah suaranya. Kalau geser ke bawah, nanti juga agak berbeda suaranya. Jadi ya perlu sedikit diperhatikan untuk huruf dal ini ya. Baik, cukup. Insya Allah sudah pas 7.15.
sampai ayat 10. Insya Allah selanjutnya nanti kita lanjutkan di ayat 11. Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup atau enggak ada? Kalau enggak ada, kita cukupkan. Baik, enggak ada ya. Baik, kalau nggak ada, semoga Allah mudahkan, semoga Allah istiqomahkan ya, terus dilatih, terus disetorkan ya, terus di ya bacakan di depan guru karena kita tidak bisa menilai bacaan kita sendiri. Ya, guru-guru kami pun sampai sekarang masih bertalaki dengan guru beliau. Saya pun juga masih terus bertalaki dengan guru-guru beliau ya. Jadi ketika sudah hatam gimana? Ya kita ulang kembali dari ayat 1. Hatam gimana? Ulang lagi ya. Sampai kapan ya? Wallahu a'lam. Karena itu bagian dari sunnah Rasul ya. Bagaimana dulu Rasul juga membaca kepada malaikat Jibril. Ya, ada kalanya kita membaca sendiri, ada kalanya kita bertalaki kepada guru untuk menghidupkan sunnah. Baik, semoga Allah istiqomahkan. Semoga Allah berikan umur panjang agar bisa kembali berjumpa di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Ustaz. Ya, wa jazakumullah khair.